teman-teman, dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, yang mengambil tema Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa, terambil dari Bilangan 29. Tapi kita hanya fokus di ayat 1 dan 2 saja ya guys. Demikian firman Tuhan. Pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, itulah hari peniupan serunai bagimu. Pada waktu itu, haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Guys, ketika kita menerima undangan untuk sebuah pertemuan dan tertera kalimat penting di dalamnya, dipastikan kita yang menerimanya akan memperhatikan benar undangan itu, ya kan? Apalagi nih, jika undangan itu dibubuhi tanda tangan pimpinan kita di kantor atau orang penting seperti bupati, gubernur, bahkan presiden. Kita pun akan merasa bahwa sepertinya kewajiban untuk datang sebab kita sedang diundang oleh orang penting dan suatu kebanggaan rasanya diundang oleh mereka. Dan sebagai persiapannya nih guys, maka kita akan persiapkan baju kita, memasukkan ke agenda dan memberi tanda khusus pada tanggal itu. Kemudian pada beberapa jam sebelum acara, maka kita menyiapkan diri untuk acara itu dan tidak melakukan pekerjaan yang menyita waktu. Tidak jarang nih, dalam pertemuan seperti ini, biasanya undangan membawa buah tangan untuk diberikan sebagai kenangan dan ucapan terima kasih kepada yang mengundang. Guys, Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang suka dengan pertemuan. Ia sangat senang jika umatnya selalu bersekutu dengannya. Ia sangat suka kalau anak-anaknya berada di dekatnya. Ia adalah Bapa yang sangat rindu akan anak-anaknya, anak-anak yang dikasihinya, anak-anak yang dipelihara dengan kekuatan tangannya. Namun kenyataannya nih guys, seringkali kita yang kurang respek terhadap undangan dan kerinduan Allah dalam suatu persekutuan atau pertemuan kudusnya. Kapan itu kita alami tatkala kita malas beribadah, tatkala kita malas saat teduh dan baca Alkitab, tatkala kita malas berdoa, tatkala kita malas memberikan ucapan syukur, bahkan tidak pernah bersyukur. Nah, kepada orang yang seperti ini, Rasul Paulus menulis suratnya nih guys. Dikatakan demikian, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Terdapat di Efesus 4 ayat 17-18. Di dalam pertemuan kudus selalu ada berkat Allah. Hadirilah pertemuan itu, harganya tidak mahal, harganya seharga kemauan kita untuk masuk dalam pertemuan itu. Mari kita mendekatkan diri kepada kasih Bapa. Tuhan memberkati. Halo teman-teman UTK Kanaan. Nah, itu tadi satu kita pada hari ini ya. Marilah kita sama-sama belajar untuk tidak menjauhi persekutuan-persekutuan. Kita harus tetap bisa rajin saat teduh, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Seperti kata Rasul Paulus yang bilang bahwa kita jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, melainkan kita memiliki gaya hidup yang berbeda dari mereka, sehingga kita juga bisa mencerminkan kasih kita kepada Tuhan. Nah, untuk menutup satu doa kita pada hari ini, ayo kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang ke dalam surga, terima kasih Bapa atas kesempatan kami pada hari ini bisa mendengarkan saat teduh dari Engkau. Ya Bapa, terima kasih Bapa, pada saat ini kami diingatkan kembali Bapa untuk selalu bisa meluangkan waktu kami ya Bapa untuk Engkau dengan mendengarkan saat teduh, dengan
ikut dalam persekutuan-persekutuanmu ya Bapa, dengan selalu berdoa kepada Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jangan lupa bagiin saat teduh ini ke teman-teman yang lain ya, supaya mereka juga dapat berkatnya. Jangan lupa buat hari ini kita akan ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Nah, pembahasannya akan tentang tanggal 14 yang akan kita rayakan, yaitu Valentine. So, kalian jangan sampai ketinggalan ya, karena pembahasannya bakal seru banget. Nah, jangan lupa hari besoknya, hari Minggu, kita akan ada ibadah di channel ini. So, jangan sampai ketinggalan ya. Kalau misalnya kalian punya pergumulan dan pertanyaan, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita @youthkkkanaan. Dan jangan lupa dengerin podcastnya ya. Have a blessed weekend. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang singgah, tapi tidak sungguh. Ada yang nyaman, tapi tidak pasti. Makanya, jangan pindah hati terus. Carilah yang sesuai iman, sesuai hati, sesuai karakter, sesuai visi sama misi. Terus cari juga yang sefrekuensi. Biar nanti waktu kamu pacaran dan ngejalanin hubungan sama doi nih, bisa bahagia. Belum tentu bahagia. Tapi di saat kita mengenal satu sama lain, pasti ada pertengkaran. Di saat itulah kita mengenal satu sama lain. Dan pertengkaran itu baik loh, tapi lihat, Tuhan kasih kita hikmat, apakah benar-benar dalam hubungan tersebut hal yang positif yang kita dapatkan. Kalau banyak hal negatifnya, ya tentu itu bukan pasangan yang Tuhan inginkan buat kita semua. Dan percayalah teman-teman, kalian jangan khawatir, kapan ya kira-kira saya dapat jodoh saya, umur berapa ya saya akan bisa menikah. Karena Tuhanlah yang punya kedaulatan atas hidup kita, demikian juga Tuhan punya kedaulatan atas pasangan hidup kita. Jadi percayalah dan tunggulah, Tuhan akan berikan yang terbaik tepat pada waktunya. Dan kita ingat, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan demikian, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi yang perlu kita ingat, doakan apa yang akan kita jalani dan jalankan apa yang telah kita doakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menantikan pasangan hidup dari Tuhan.